Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehatnya kepada kita. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Sebelum materi ini Bapak sampaikan, silahkan siapkan alat tulis yang kalian butuhkan untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pembahasan kali ini. Anak-anakku sekalian, kondisi alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik untuk datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Lombok, Yogyakarta, Malang, dan lain sebagainya. Sehingga ini juga mendatangkan keuntungan bagi ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat sekitar. Pada materi ini, konsep pembahasan bisa kalian lihat pada bagan yang ada di layar, yaitu keadaan alam Indonesia nanti akan dibagi menjadi dua, keadaan fisik wilayah dan keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah akan dibagi menjadi dua, yaitu keadaan iklim dan keadaan muka bumi. Sementara keadaan flora dan fauna akan dibagi menjadi dua, yaitu keragaman flora dan fauna, serta yang kedua sebaran flora dan fauna. Yang pertama, keadaan fisik wilayah. A. Kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan lempeng Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kalian bisa lihat titik-titik yang berwarna merah atau gambar segitiga yang berwarna merah di peta, itu merupakan rangkaian pegunungan aktif atau gunung Merapi yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Gempa bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Gempa bumi tektonik adalah gempa yang diakibatkan pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung Merapi. Gempa bumi juga dapat menimbulkan bencana lainnya seperti tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika gelombang sampai di pantai, gelombang tersebut kemudian semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Seperti yang kalian lihat pada gambar begini, salah satu dampak ya yang disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut sehingga mengakibatkan adanya tsunami yang terjadi di Aceh dan Palu pada tahun 2018 yang lalu. Selain gempa bumi, tsunami, dan Indonesia juga rawan akan bencana alam lainnya seperti gunung api. Gunung api adalah lubang kepundan atau rekahan dalam perut bumi, ya, tempat keluar cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Sebagian gunung yang ada di Indonesia adalah gunung berapi aktif. Ciri-ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan material lainnya dari gunung Merapi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu diantaranya Gunung Tambora dan Gunung Krakatau. B. Bentuk muka bumi Indonesia. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang kecil. Jumlah pulau seluruhnya di Indonesia mencapai 13.466 pulau. Luas wilayah Indonesia ternyata mencapai 5.180.053 km persegi, terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan luas lautan sebesar 3.257.483 km persegi. Ini berarti wilayah laut Indonesia lebih luas dari wilayah daratannya. Jika kita perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi di Indonesia dapat dibedakan menjadi daratan rendah, daratan tinggi atau dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. C. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah beriklim tropis.
Ciri wilayah beriklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun sekitar 27 derajat Celcius. Tidak ada perbedaan jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu 1. Iklim musim, dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Yang kedua, iklim tropis, terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas sehingga banyak terjadi penguapan dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Hal yang menarik juga bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dengan benua. Angin muson sejak dahulu banyak dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk melakukan perpindahan atau migrasi menggunakan perahu yang mengandalkan kekuatan angin, sehingga gerakannya mengikuti arah angin atau mengikuti gerakan angin muson tersebut. Yang kedua, flora dan fauna. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, serta 121 jenis kupu-kupu. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Mengapa demikian? Anak-anak sekalian, jawabannya adalah karena tumbuhan memerlukan air dan suhu yang sesuai untuk hidup. Semakin banyak air yang tersedia, maka semakin banyak tumbuhan yang akan tumbuh. Oleh karenanya, semakin banyak juga hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. A. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Pulau-pulau yang termasuk kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Berikut adalah perbandingan karakteristik flora dan flora yang ada di Indonesia bagian barat dan bagian timur. Kalian bisa lihat sendiri dan bisa kalian catat. Berbagai jenis flora telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai bahan furnitur, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, rotan banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kursi dan meja, serta perabotan rumah tangga lainnya. Ya, berbagai kerajinan juga banyak dihasilkan dengan memanfaatkan rotan. B. Persebaran fauna di Indonesia. Berdasarkan peta tersebut, ya, jika kita lihat peta di depan, secara umum fauna atau hewan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. 1. Fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat disebut juga dengan fauna tipe Asiatis. Fauna jenis ini mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ya, hewan-hewan yang dapat kita temui di Indonesia bagian barat bisa kalian lihat pada daftar yang ada di bawah. Sementara contoh-contoh hewan yang ada di Indonesia bagian barat diantaranya gajah, harimau, badak bercula 1, kemudian juga ada banteng. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia bagian tengah disebut juga dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Fauna jenis ini mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Ya, fauna yang menghuni wilayah ini antara lain bisa kalian baca pada materi di bawah itu. Kemudian contoh fauna yang ada di wilayah ini, yang pertama ada anoa, komodo, kuskus, dan babi rusa. Yang terakhir yaitu fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur disebut juga dengan fauna tipe Australia. Fauna ini banyak tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antaranya ada kanguru, beruang, walabi, landak irian, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan contohnya, ya, ada walabi, landak irian, cendrawasih, yang keempat burung nuri. Nah, dengan penjelasan ini anak-anak sekalian, tentu Indonesia betul-betul kaya akan keanekaragaman baik flora maupun faunanya.
Demikianlah pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa materinya dicatat dan dipelajari ulang sebelum nanti ada ujian. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa menambah wawasan bagi kalian semuanya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.